Berikut adalah ulasan tajam mengenai rekam jejak pertemuan head-to-head antara timnas Belgia dan Mesir jelang bentrok mereka di grup G. Dominasi kejutan Firaun atas setan merah. Meskipun Belgia secara konsisten berada di papan atas peringkat, FIFA saat ini menduduki peringkat ke-9. Sejarah mencatat bahwa raksasa Eropa ini kerap kesulitan setiap kali berhadapan dengan Mesir. Sepanjang sejarah, kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali dalam laga uji coba internasional, di mana Mesir secara mengejutkan mendominasi dengan mengemas 3 kemenangan, sedangkan Belgia hanya mampu menang 1 kali. Berikut adalah rincian performa kedua tim dalam sejarah pertemuan mereka. 18 November 2022. Persahabatan. Mesir 2-1 Belgia pertemuan. Terakhir kedua tim terjadi tepat sebelum Piala Dunia Qatar. Mesir sukses menundukkan generasi emas. Belgia lewat gol Mostafa Mohamed dan Trezeguet berkat asis Mohamed Salah. Sementara Belgia hanya membalas lewat Lo Openda. 6 Juni tahun 2018, persahabatan Belgia 3-0. Mesir satu-satunya kemenangan yang berhasil diamankan oleh setan merah atas Mesir terjadi dalam masa persiapan menuju Piala Dunia Rusia 9 Februari tahun 2005. Persahabatan Mesir 4-0. Belgia de Feroz mencatatkan kemenangan paling telak dalam sejarah. Pertemuan kedua negara saat mencukur. Belgia 4 gol tanpa balas di Kairo. 30 Maret tahun 1999. Persahabatan Belgia 0-1 Mesir. Pertemuan perdana kedua tim di Brussels yang berhasil dimenangkan oleh Mesir berkat gol cepat Hazam Emam pada menit ke-13. Pengalaman Piala Dunia Belgia masih di atas kertas. Walau kalah secara rekor pertemuan historis, laga kali ini mengusung atmosfer yang jauh berbeda karena menjadi pertandingan kompetitif pertama mereka di turnamen resmi. Dalam panggung sebesar Piala Dunia, Belgia memiliki modal pengalaman yang jauh lebih matang ketimbang sang wakil Afrika. Belgia datang ke turnamen 2026 dengan catatan impresif, di mana mereka lolos kualifikasi zona Eropa tanpa tersentuh kekalahan, 5 menang, 3 imbang serta produktif mencetak 29 gol. Di sisi lain, Mesir yang mengandalkan bintang Manchester City Omar Marmoush dan Kapten Mohamed Salah mengusung misi besar untuk memecah kutukan. Sebab dalam 3 edisi Piala Dunia sebelumnya 1934, 1990, 2018, Mesir tercatat belum pernah memenangkan satupun pertandingan di putaran final Piala Dunia. Berdasarkan data sejarah juara kasta kedua, Liga Indonesia, peta kekuatan sepak bola nasional terus mengalami pergeseran yang dinamis dari masa ke masa. Era awal dan dominasi klasik 1994 sampai 2000. Gelar juara pertama di era Liga Indonesia 1994 per 1995 diraih oleh Persikap Kabupaten Bandung. Setelah itu, trofi bergilir ke berbagai pulau, mulai dari Sumatera, lewat PSP Padang 1995 per 1996, dan PSPS Pekanbaru 199 per 1999, hingga dominasi tim Jawara Jawa Barat dan Banten lewat Persikota Tangerang 1996 per 1997, serta Persita Tangerang 1999 per 2000. Kebangkitan tim-tim raksasa 2001 sampai 2010 memasuki era 2000. Kompetisi kasta kedua menjadi panggung pembuktian bagi tim-tim legendaris untuk kembali ke kasta utama. PSIS Semarang membuka dekade ini sebagai juara di tahun 2001, disusul oleh Persik Kediri pada ke-2002. Persebaya Surabaya mencatatkan namanya sebagai salah satu tim paling sukses di kasta ini dengan meraih gelar juara pada tahun 2003, 2006. Dan kembali mengulangnya di tahun ke-2017, tim-tim besar lain seperti Arema Malang 2004, PSIM Jogja 2005, Persisam Samarinda 2008 per 2009, serta kejutan dari Persibo Bojonegoro yang menjuarai kompetisi 2 kali, 2007 dan 2009 per 2010, juga mewarnai dekade emas ini. Dinamika dekade baru dan era modern 2011 sampai sekarang. Peta persaingan semakin bervariasi memasuki tahun 2011 ke atas.
Nama-nama seperti Persiba Bantul 2010 per 2011, Persepar 2011 per 2012, Borneo FC 2014, dan PSS Sleman 2018 sukses mencicipi podium tertinggi. Klub legendaris Persis Solo juga berhasil mengunci gelar juara pada tahun 2021 setelah penantian panjang. Dalam 3 musim terakhir, kompetisi kasta kedua ini melahirkan juara-juara baru yang merepresentasikan kebangkitan sepak bola modern musim 2023 per 2024 diarsiteki dengan tangguh. PSBS Biak keluar sebagai jawara sekaligus membawa kebanggaan untuk tanah Papua. Musim 2024 per 2025, klub legendaris Laskar Mataram, PSIM Jogja, kembali merengkuh takhta juara. Setelah sekian lama, musim 2025 per 2026, kejutan besar datang dari Garuda Yaksa FC yang sukses mengamankan gelar juara terbaru sekaligus mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan di kancah sepak bola nasional. Dengan sejarah panjang dan lahirnya huara-huara baru di setiap musimnya, kompetisi kasta kedua terbukti tidak pernah kehilangan daya tarik dan selalu menjadi kompetisi yang penuh dengan kejutan serta drama, promosi yang dinantikan oleh para pencinta sepak bola tanah air. Berdasarkan jadwal pertandingan Liga 4 Piala Presiden 2025-2026 putaran nasional babak 32 besar Matchday 3. Berikut adalah rangkuman berita kesiapan dan jadwal tanding untuk masing-masing tim yang akan berlaga pada hari Senin 15 Juni tahun 2026, kelompok laga jam 13.15 WIB, PS Badung Bali dan Wahana FC Pekanbaru. Dua tim tangguh ini siap membuka rangkaian Matchday 3 di Stadion Goentoer Darjono, Kabupaten Purbalingga. PS Badung Bali akan menguji kekuatan wakil Sumatera, Wahana FC Pekanbaru. Dalam laga pembuka yang diprediksi berjalan sengit sejak menit awal, Makassar City FC dan 757 Keprijaya FC beralih ke Stadion Gelora Satria, Kabupaten Banyumas. Makassar City FC dijadwalkan bentrok dengan 757 Keprijaya FC. Kedua tim membawa misi wajib menang demi mengamankan posisi di babak gugur. Kelompok laga jam 13.30 WIB, Persma 1960 Manado dan PSP Padang Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta akan menjadi saksi pertemuan klasik antara Persma 1960 Manado melawan PSP Padang. Duel ini menjadi pembuktian konsistensi taktik dari masing-masing pelatih di siang hari yang terik. Persikotas Tasikmalaya dan Persimaju Mamuju. Laga seru lainnya mempertemukan Persikotas Tasikmalaya dengan Persimaju Mamuju. Pertandingan ini bakal digelar di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul, di mana kedua tim soma-suma mengincar poin penuh. Kelompok laga jam 15.15 WIB, Persemar Martapura dan Cimahi United memasuki sore hari. Stadion Gelora Satria di Kabupaten Banyumas kembali memanas. Persemar Martapura ditantang oleh tim penuh kejutan, Cimahi United, dalam laga yang krusial bagi nasib kedua tim di turnamen ini. Persibangga Purbalingga dan Pesik Kuningan bertindak sebagai tuan rumah di wilayahnya. Persibangga Purbalingga akan menjamu Pesik Kuningan di Stadion Goentoer Darjono, Kabupaten Purbalingga. Dukungan atmosfer lokal diharapkan menjadi keuntungan tersendiri bagi Persibangga. Kelompok laga jam 15.30 WIB, PSN Ngada dan UNAAH FC Konawe. Pertandingan sore di Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul akan menyajikan duel sengit antara PSN Ngada melawan UNAAH FC Konawe. Kedua tim dikenal memiliki fisik yang prima untuk bertarung hingga menit-menit akhir. MRC Bulukumba dan Persenga Nganjuk sebagai penutup Matchday 3. MRC Bulukumba akan berhadapan dengan Persenga Nganjuk di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta. Laga ini diproyeksikan menjadi penentu peta persaingan grup yang sangat ketat. Catatan penyiaran, seluruh jalannya pertandingan Matchday 3 ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan live streaming di platform PSSI TV dan akun Liga 4 Macas. Hingga pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 13 Juni tahun 2026, berikut adalah daftar tim yang menempati posisi.
juara grup peringkat 1. Sementara di babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 beserta statistik performa mereka sepanjang 2 laga awal. Grup Q, Persibangga Purbalingga, poin 6, main 2 kali, menang 2 kali, seri 0 kali, kalah 0 kali, produktivitas gol mencetak 6 gol, dan kebobolan 2 gol, selisih gol 4, gol 4. Grup IR 757 Keprijaya FC, poin 3. Main 2 kali, menang 1 kali, seri 0 kali, kalah 1 kali, produktivitas gol mencetak 2 gol, dan kebobolan 1 gol, selisih gol 1. Catatan, Grup R merupakan grup paling ketat karena seluruh tim mengoleksi poin yang sama, 3 poin. Namun 757 Keprijaya unggul dalam selisih gol. Grup S, Persikotas Tasikmalaya, poin 4. Main 2 kali, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 2 gol, dan kebobolan 1 gol, selisih gol 1. Grup tinggi PSN Ngada, poin 6. Main 2 kali, menang 2 kali, seri 0 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 8 gol dan belum kebobolan sama sekali, selisih gol 8. Catatan, PSN Ngada bersama runner-up grup tinggi Unakaha FC menjadi tim pertama yang sudah resmi mengunci tiket lolos ke babak 16 besar. 16 besar. 16 besar. Grup U Wamena United FC, poin 4. Main 2 kali, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 4 gol, dan kebobolan 1 gol, selisih gol 3. L3. Grup 60 Persipani Pania, poin 6. Main 2 kali, menang 2 kali, seri 0 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 5 gol, dan kebobolan 3 gol, selisih gol 2. Catatan, grup kelima juga sudah memastikan 2 tim teratas lolos, karena perolehan poinnya 6 poin. Sudah tidak mungkin dikejar peringkat di bawahnya. Wahnya, grup W Persigar Garut, poin 4. Main 2 kali, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 1 gol dan belum kebobolan, selisih gol 1. L1. Grup SAK Persak Kebumen, poin 4. Main 2 kali, menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 0 kali. Produktivitas gol mencetak 2 gol, dan kebobolan 1 gol, selisih gol 1. Seluruh tim di atas masih harus memainkan pertandingan matchday ketiga terakhir untuk menentukan posisi akhir di klasemen, kecuali beberapa grup yang poinnya sudah aman dan dipastikan melaju ke fase gugur 16 besar.